Selamat pagi, perkenalkan nama saya Engki Pawantung. Stambuk saya 61605071 938. Dan disinilah saya akan menjelaskan presentasi saya pembuatan kincir air untuk pembangkit listrik tenaga pikohidro di Desa Posi, Kecamatan Buah, Kabupaten Luwu. Dan saya akan menjelaskan yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pendahuluan. Adapun dalam pendahuluan yaitu latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Adapun di latar belakang, energi listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat saat ini. Hampir semua aktivitas manusia berhubungan dengan energi listrik. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk Indonesia yang semakin tinggi, permintaan terhadap energi listrik juga meningkat. Kondisi geografis Indonesia yang luas dan jumlah masyarakat yang tersebar di pelosok Indonesia menyebabkan PT PLN sebagai penyuplai energi tidak dapat memenuhi semua kebutuhan listrik masyarakat. Dengan kata lain, tingginya permintaan akan energi listrik tidak sebanding dengan kemampuan PT PLN menyediakan listrik. Kebutuhan tenaga listrik merupakan suatu hal yang amat vital dalam menunjang perekonomian suatu masyarakat. Alasannya mudah dipahami. Listrik merupakan energi penggerak motor atau mesin-mesin dalam proses industri. Terlebih, peranan listrik dalam zaman modern ini yang jauh lebih banyak lagi. Listrik merupakan sumber energi untuk penerangan, komputer, televisi, setrika, mesin cuci, kompor listrik, dan lain-lain. Pendekatan listrik penting terhadap semua pekerjaan atau kepentingan sehari-hari. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Menentukan rancangan yang sesuai untuk pembangkit listrik terapung arus sungai skala pikohidro di daerah sungai berarus lemah. 2. Bagaimana pengaruh dari kecepatan air pada tegangan listrik yang akan dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga pikohidro. Selanjutnya, batasan masalah. Pada penelitian ini, penelitian hanya berfokus pada rancang bangun pembangkit listrik terapung arus sungai skala pikohidro saja. Selanjutnya, tujuan penelitian. Mengetahui rancangan yang sesuai untuk pembangkit listrik terapung arus sungai skala pikohidro di daerah sungai berarus lemah. Selanjutnya, manfaat penelitian. 1. Pembuatan rancangan bangun pembangkit listrik tenaga air diharapkan dapat digunakan sebagai contoh untuk membuat bangun pembangkit listrik yang efektif dan efisien dengan bahan yang murah dan mudah didapat. 2. Meningkatkan inovatif mahasiswa dalam menemukan hasil karya yang dapat dimanfaatkan dalam bidang teknologi. 3. Mengurangi pemakaian sumber energi listrik PLN. Dan selanjutnya, sistematika penulisan. 1. Pendahuluan. Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka. Bab ini membahas tentang tinjauan pustaka yang mencakup landasan teori yang mendukung penulisan dari pustaka-pustaka yang dipublikasikan. Ketiga, metode penelitian. Bab ini membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian yang berisikan tentang upaya apa saja yang akan dipakai dalam pengumpulan data dan flowchart penelitian yang akan dilakukan. Keempat, hasil dan pembahasan. Pada bab ini berisi tentang hasil yang telah diperoleh dari penelitian dan pengujian alat. Dan yang terakhir, penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan yang berupa rangkuman dari hasil penelitian dan saran-saran yang berkaitan
hasil pembahasan dalam tugas akhir. Dan selanjutnya, tinjauan pustaka. Kajian pustaka, kincir air undershoot atau kincir air arus bawah bekerja bila air yang mengalir menghantam didik sudu yang terletak pada bagian bawah dari kincir air. Tipe ini cocok dipasang pada perairan dangkal pada daerah yang rata. Tipe ini disebut juga dengan Vitruvian. Di sini aliran air berlawanan dengan arah sudu yang memutar kincir. Keuntungan kincir air undershoot yaitu konstruksi lebih sederhana, lebih ekonomis, mudah untuk dipindahkan, sedangkan kerugiannya meliputi efisiensi kecil 25% sampai 70%. Daya akan dihasilkan relatif kecil. Selanjutnya, landasan teori atau dasar teori. Kincir air undershoot bekerja bila air yang mengalir menghantam dinding sudu yang terletak pada bagian bawah dari kincir air. Kincir air tipe undershoot tidak mempunyai tambahan keuntungan dari head. Tipe ini cocok dipasang pada perairan dangkal pada daerah yang rata. Di sini aliran air berlawanan dengan arah sudu yang memutar kincir. Dan selanjutnya, metodologi penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, analisa data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif, di mana penelitian ini merupakan eksperimen. Jenis penelitian yang penulis digunakan dalam menyusun isi tulisan ini adalah 1. Library research atau penelitian kepustakaan, yaitu cara mengumpulkan data dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, mengutip pendapat-pendapat para ahli dari buku-buku bacaan yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian ini, dan mengumpulkan artikel dari internet yang berhubungan dengan penelitian. 2. Field research atau penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara langsung di tempat penelitian yang telah ditentukan dalam memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan pembahasan dalam tulisan ini. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan dua metode, yaitu observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian terhadap objek yang akan diteliti dan dibahas, serta mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Yang kedua, interview, yaitu mengadakan wawancara dengan sumber informasi yang dianggap perlu untuk diambil keterangan mengenai hal-hal yang akan diteliti. Hasil dan pembahasan dan simpulan dan saran saya tidak bisa menentukannya. Selamat pagi. Masih jalan itu.